Nah berikutnya ternyata Nabi menghadapi lagi ontran-ontran dari wong Yahudi menah ini. Masya Allah nih. Ini orang Yahudi itu luar biasa ya. Orang Israel itu begini nih. Ya. Pada tahun 4 Hijriah, Nabi memerangi Bani Nadir. Ini orang Yahudi juga. Mereka tuh punya kebiasaan sering membocorkan rahasia Madinah ke Quraisy. Jadi sejak zaman dulu ternyata sudah ada jual beli rahasia. Mata-mata sudah ada. Dan sering menganiaya kaum muslim, bahkan pernah membunuh orang-orang Islam di sana. Sampai akhirnya kemudian Nabi datang ke mereka untuk mengambil diat atau hukuman. Harus dibalas ini. Siapa yang membunuh harus dibalas dengan dibunuh juga. Nah, Nabi kemudian datang ke pimpinan Bani Nadir, masuk ke bentengnya. Tapi saat negosiasi, mereka kemudian mengatakan, ya Muhammad, baik, semua ganti rugi sedang kami siapkan. Keluar dari rumah, ternyata mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Mereka rencananya mau mengikat Nabi, kemudian menjatuhkan batu di atas kepala Nabi sampai pecah. Rencana mereka itu sudah diperingatkan para pendeta Yahudi, jangan, nanti Jibril akan memberitahu Muhammad dan mereka akan memerangi kita. Tapi ternyata mereka ngeyel, ora iso. Jadi kalau Anda pengen tahu sosok yang paling ngeyelan sama pendetanya sendiri, ya orang Yahudi itu. Pendeta Yahudi tahu ini kalau kayak begini nanti Jibril ngasih tahu ke Nabi. Tapi mereka dong ngeyel, akhirnya betul Nabi tahu, dikasih tahu Jibril. Sebelum mereka masuk, Nabi sudah mengajak Abu Bakar, Umar segera pergi dari sini, lari, cepet. Kenapa? Mereka mau membunuh aku. Jibril yang bilang, wah lah udah. Kemudian Nabi menyiapkan pasukan dan segera kembali dengan pasukannya mengepung Bani Nadir. Sama, mereka masuk ke benteng semua, sekondur, melempari pakai arem-arem. Itu kebiasaan mereka. Dan dikepung selama 6 hari toh. Ini 6 hari toh, langsung kelenger mereka. Mereka menyerah dan diusir dari Madinah. Coba Anda bayangkan ini, betapa memang orang Yahudi itu ngeribet-ngeribeti. Tapi memang harus dihormati. Nah ini Nabi memberikan sebuah cara bagaimana menghadapi mereka. Nah, ternyata muncullah berikutnya serangan dari Quraisy. Pada tahun 5 Hijriah, Quraisy mengirim 10.000 pasukan dari seluruh penjuru Arab. Maka disebut Ahzab karena persekutuan, pasukan persekutuan. Dan waktu itu ketika informasi ini disampaikan kepada Nabi, Nabi sudah mengatakan ini tidak mungkin kita bisa menghadapinya. Sudah, tapi kita harus berikhtiar melawannya. Gitu. Ya. Nabi menyadari tidak mungkin mampu menghadapi musuh sebesar itu. Maka kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, kemudian mereka juga bingung bagaimana caranya. Nah, ternyata ada salah satu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Dia adalah orang Persia. Ada tahu kerajaan terbesar waktu itu adalah Romawi dan Persia. Ini dua negara superpower yang selalu bertarung. Nah, Salman mengatakan, di negeri kami, di Persia, kalau kami menghadapi musuh yang lebih besar, kami membuat parit di sekitar pertahanan kami sebelum masuk kota, dibuat parit agar kuda-kuda mereka dan peralatan perang mereka tidak bisa melewatinya. Ide ini disetujui oleh Rasul dan kemudian mereka bersatu untuk membuat parit sepanjang sekitar 5,5 km dengan lebar 6,5 meter, biar tidak bisa kuda sehebat apapun kalau melompat nggak bisa menjangkau, dan kedalamannya sekitar 4 meter atau 3,6 meter. Sehingga tidak bisa naik lagi. Sepanjang 5,5 km dan itu diselesaikan selama 9 hari, bayangkan. Sekarang ini kalau kemarin saya datang ke sana lihat kondisi yang penuh batu itu, kalau kita pakai eskavator, pakai alat berat, itu minimal dibutuhkan waktu 1,5 bulan. Dengan ilmu sekarang ini, dengan teknologi sekarang. Tapi pada masa itu hanya 9 hari. Masya Allah. Itu gambaran paritnya seperti itu. Ini di Museum Madinah. Itu ada gambaran diorama tentang pembuatan parit. Jadi orang kalau masuk ke dalam itu ya kecil. Baru 4 orang sungguh-sungguhan baru bisa sampai atas, 4 orang.
Ini cukup dalam, cukup dalam. Masya Allah ini. Sehingga mereka kemudian buntu, wah piye carane? Maka mereka hanya berhadapan-hadapan saja. Ya. Pasukan Quraisy akhirnya hanya bisa mengepung selama 4 minggu, bayangkan. Tidak bisa masuk. Hingga datang badai yang sangat besar, membuat mereka mundur dan lari ketakutan. Jadi pada masa itu adalah masa musim dingin. Dingin sekali. Kemudian mereka berkemah, ini dipimpin Abu Sufyan, pemimpin kafir waktu itu, Abu Sufyan. Kemudian mereka suatu malam itu diserang badai, angin, namanya angin Sabah. Angin Sabah ini menghembus dengan sangat keras sehingga semua api itu begitu dihidupkan padam. Api padam, semua lampu padam, api unggun padam. Wong meh ngerokok padam, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Zaman gue mau rokok. Padam semua sehingga kedinginan menggigil dan tiba-tiba ada badai besar membuat kemah-kemah itu kemudian berjatuhan. Membuat mereka lari terbirit-birit, ketakutan, Masya Allah. Jadi ini 4 minggu nggak ada perang, nggak ada pertempuran pasukan. Yang terjadi adalah apa? Bengok-bengokan, woi, ini mana Rene? Kowe tau Rene melompat tau. Kan kowe sing nyerang, masa nonotok nyur mandek, melompat tau. Itu beberapa kuda sudah melompat, tetap nyemplung. Ada satu pengendara kuda yang bisa melompati, 1 orang. Itu luar biasa, ini mungkin kudanya besar banget ya, lompat bisa, kemudian sampai pasukan Nabi itu takut menghadapinya. Nah, kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk melawannya dan berhasil dikalahkan. Sudah, ini kejadian yang luar biasa. Ya. Maka firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, yaitu orang-orang Quraisy. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Ya, jadi bala tentara itu angin topan itu yang menghancurkan pasukan Quraisy. Mereka akhirnya lari ketakutan. Sehingga nggak ada pertempuran. Nah ini yang terjadi di perang Khandaq, Masya Allah. Di sini banyak kisah-kisah yang luar biasa ya. Nah, pada masa perang Parit itu ternyata Bani Quraizoh, wong Yahudi kembali. Mereka tuh malah gabung ke Quraisy. Ikut balangi pasukan Nabi, mana melempar batu. Ini orang Yahudi itu begitu. Ya, Nabi mulai menindak suku Yahudi yang melanggar perjanjian saat perang Ahzab atau perang Parit. Mereka adalah Bani Quraizah yang bergabung dengan pasukan Quraisy. Nih, mereka ternyata orang yang tidak bisa komitmen. Ya, pasukan Nabi kemudian kembali mengepung benteng Quraizoh selama 25 hari. Ya, pertempuran itu cuma sedikit, habis itu mereka masuk benteng lagi. Tutup, balangi, lempar nah. Gitu loh. Dan mereka akhirnya menyerah, 25 hari menyerah. Dan akhirnya mereka diminta turun, tapi mereka mengajukan syarat bahwa kami nggak mau keluar benteng kalau kami tidak diputuskan secara adil. Oke. Kamu maunya gimana? Nah, mereka konsultasi sama pendeta Yahudi, namanya Labab. Wahai Labab, kalau kami menyerah nanti hukuman yang pas buat kami apa? Labab mengatakan pendetanya, kalau sesuai hukum Taurat, wah, ojo ngono. Itu Taurat itu kan kitab mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu sesuatu yang dibenci sama Tuhan mereka. Tuhan Musa itu nggak suka melanggar perjanjian. Lalu mereka mengatakan gini aja, kita nggak bilang sama Muhammad, agar diselesaikan sahabat kita, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz kemudian dipanggil oleh Nabi. Ya Sa'ad, datanglah kemari. Nah, saat ini sedang sakit karena kena panah atau lemparan batu di perang Ahzab, perang Parit. Dia dibopong untuk memutuskan apa hukuman yang pas buat orang-orang Quraizah ini. Karena saat ini sekutunya dulu, sahabat baiknya, tokoh panutan, maka diharapkan membuat keputusan yang bisa membuat mereka selamat. Saat ini kemudian membuat keputusan. Ya, Nabi memanggil Sa'ad yang terluka lalu mempersilahkan menjatuhkan keputusannya. Apapun yang Muhammad, ya, putuskan sesuai dengan kehendakmu, kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz. Wah, orang Yahudi senang. Lalu Sa'ad memutuskan dengan hukum Taurat bahwa mereka harus dipenggal. Semua lelaki harus dibunuh, anak dan wanita harus ditawan, dan semua harta disita. Ya, ini sesuai hukum kitab Taurat, dan ternyata itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Maka semua laki-laki yang berperang bergabung dengan Quraisy pada perang Parit dikeluarkan, kemudian mereka dipenggal pada waktu itu. Dan mereka ikut karena itu yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, sahabat mereka. Masya Allah. Ini peristiwa ini yang sangat luar biasa. Orang Yahudi pengennya mendapat pengampunan, walaupun mereka licik, walaupun mereka itu jahatnya minta ampun. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz sahabatnya pun memutuskan sesuai dengan kitab Taurat. Masya Allah. Dan karena begitu akhirnya mereka mengikuti. Mereka mau, nggak memberontak kemudian, aku nggak mau, aku banding, nggak ada. Iya, mereka berbaris kemudian datang ke lubang yang dia siapkan dan mereka tetap tenang menghadapi hukuman itu karena mereka tahu ini dari Tuhannya.